Sore Pak Jenderal, mungkin izin bertanya terkait kemarin ramainya perkara penjarahan ya yang menimpa rumah Bu Sri Mulyani dan 3 anggota DPR ini, melihatnya seperti apa sih dari kacamata hukum sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau itu sudah goalnya ya, objek atau hasil daripada peristiwa ya. Ini kan berawal daripada peristiwa ya joget-joget di DPR itu kan gitu. Walaupun joget-joget di DPR itu bukan hanya mereka berlima saja, banyak manusianya. Dan pada saat itu, kok nggak salah itu ada lagu Momere kok nggak salah. Tapi namun inilah hebatnya medsos ini, dipelintir lah itu soal itu ya tunjangan, menerima tunjangan bergembira ria, akibatnya membuat akumulasi kekecewaan masyarakat, timbullah unjuk rasa daripada masyarakat yang mengedepankan ojol. Padahal ojol itu berapa sih di Jakarta ini? Tapi apapun itu, mau ojol, mau masyarakat, mau mahasiswa, syah dan manusiawi, mereka tidak berterima dengan situasi kondisi itu. Makanya mereka melakukan protes kepada gedung DPR itu yang menelurkan peristiwa itu. Itu sah-sah saja. Ini juga supaya koreksi daripada penyelenggara negara. Dikala rakyat kita tuh sedang menderita, sedang betul-betul membutuhkan pertolongan daripada penyelenggara negara, di situ kalian menunjukkan kemewahan kalian. Ya wajar saja ketidakseimbangan dan ketimpangan ini membuat akumulasi kekecewaan. Makanya muncullah unjuk rasa itu. Nah, makanya perhatikan, negara Indonesia bukan milik kalian saja, milik seluruh rakyat Indonesia. Itu kira-kira menurut hemat saya. Sehingga akibat daripada itu berakumulasilah dengan pengerusakan, pembakaran, penjarahan dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup-penyusup ini. Orang yang tidak berdosa jadi korban. Terlepas apapun itu Pak Sahroni, tapi itu kan milik pribadi dia. Apakah diajarkan untuk menjarahi? Itu kan enggak. Siapa yang jarah itu ternyata orang-orang yang tidak berkepentingan, yang menyusup, memanfaatkan situasi, menjarah ke tempat Pak Uya Kuya, ke Eko Patrio, ke Ibu Sri Mulyani. Kan sudah nggak benar. Siapa pelakunya itu? Mana situ? Diboncengilah mereka. Makanya kita sadar juga masyarakat, seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu, segera sadar dan hentikan itu. Dan mari bersama-sama kita mengambil dan betul-betul ya membawa mereka ke depan hukum, orang-orang yang mencederai demonstrasi itu. Kenapa? Kepentingan mereka. Sementara kalian berkeringat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mereka mengambil keuntungan di situ. Tegakkan hukum, lakukan betul-betul ya penangkapan kepada mereka-mereka itu dan berikan sanksi hukum yang benar, sehingga tidak mencederai daripada masyarakat yang betul-betul menyuarakan aspirasinya. Itu kira-kira kalau saya lihat peristiwa itu seperti itu ya. Kedepannya kita perhatikan baik-baik, kenapa kita tidak tahu dan kenapa kita pura-pura tidak tahu dengan peristiwa ini. Saya berharap juga para penyelenggara negara juga ya cerdaslah, melek dan bicara dari nuranimu apa yang dirasakan oleh masyarakat terbawah itu, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial, ketimpangan ya di dalam sisi kehidupan. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan pada media, yaitu semuanya itu penjarahan tuh akumulasi semua tuh. Akumulasi kekecewaan orang, tapi dimanfaatkan oleh para perusuh dan pencuri-pencuri nih. Kira-kira gitu ya. Tapi perihal apa ya, mungkin dari Eko sama Uya sendiri kan mengatakan kalau mereka tidak ada maksud untuk
menari-nari lah misalnya di atas penderitaan masyarakat itu di DPR itu. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Dengan akumulasi ini semua, akhirnya ada momen tertentu menjadi akumulasi kekecewaan, seolah-olah kok enak-enak kamu di atas sana ya. Joget-joget, menari-nari, sementara kami cari sesuap nasi aja susah. Wajar manusiawi. Saya katakan wajar manusiawi. Rakyat sedang menderita, lihat aja. Banyak yang jual aqua di pinggir jalan hanya untuk mencari sesuap nasi, mencari 10-20 ribu. Tapi kau tuh ada yang pelesiran ke luar negeri dengan alasan wisata, studi banding dan lain sebagainya. Berapa miliar uang yang dikeluarkan oleh negara untuk kalian? Hasilnya apa yang dipetik setelah pulang ke Indonesia? Kan nggak ada juga. Alasannya istilahnya mau studi banding, melihat perkembangan di daerah negara yang tertentu. Coba uang-uang itu dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat, kan lebih bermanfaat. Nah ini tolong melek tuh mata gitu loh. Jangan tunjukkan kepada rakyat terbawah ini bahwa kalian tuh bermewah-mewah. Ya. Ini yang kira-kira menjadi kritikan dari masyarakat, menjadi acuan daripada para penyelenggara negara yang memperoleh kesempatan dari rakyat. Jangan cederai rakyat itu. Makanya saya juga berharap kepada rakyat-rakyat kita ini pada saat pemilihan legislatif itu matamu jeli juga gitu loh. Jangan nyala-nyalain orang aja. Kau juga pemilih kok salah. Disawer kok 100 ribu, 200 ribu kok pilih juga. Atau yang kau pilih itu maling. Kau pilih itu koruptor. Ya salah siapa? Saya tanya dirimu juga. Besok-besok 2029 jangan lagi mau digituin. Lihatlah orang-orang yang kredibel, yang punya integritas, yang bisa memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Itu yang kau pilih. Jangan gara-gara nyuang 200, serangan Fajar. Fajar menyingsing nanti lama-lama kan. Nah kau terima juga. Dia keluarkan uang 10 miliar. Percaya dengan saya, dia akan meraup keuntungan dari hasil itu 100 miliar, 200 miliar lebih. Nggak mungkin dong dia sia-sia dia mengeluarkan uang itu kalau nggak ada yang diharapkannya. Kalau dia murni sebagai anggota legislatif, dia tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Kalau memang rakyat memilih saya akan menuangkan kepada rakyat. Kira-kira gitu ya. Pak Ijen, mungkin terkait ada juga nih kan ada beberapa ketua parpol yang mengumumkan jika anggotanya dinonaktifkan, namun dinonaktifkan ini masih dapat tunjangan, masih dapat gaji, ini gimana sih Pak? Begini ya. Saya luruskan masalah ya. Kita juga jangan terlalu menyudutkan orang juga. Saya juga nggak mau menyudutkan orang ya. Kalau saya lihat yang 5 orang ini korban. Emang yang nari-nari mereka berlima aja? Hampir semuanya nari kok tuh. Kebetulan aja orang-orang yang sudah dikenal masyarakat. Yakuya, Saroni, kemudian Eko Patrio, Nafa Urbat, Sri Mulyani. Padahal yang menari di belakangnya banyak banget tuh. Kenapa nggak kena itu? Yang kelihatan yang dikenal ini yang digeruduk kan gitu. Nah, jadi ya sangat kita sayangkan lah ya. Apalagi Pak Saroni juga kok sempat mengeluarkan, kalau mengeluarkan anggota DPR berarti bodoh. Ini kan itu mencederai hati masyarakat. Disinilah akumulasinya nih. Kenapa kok tega-teganya berbicara gitu? Berarti bodoh dong masyarakat kita ini semua. Kalian orang-orang pintar semua. Makanya besok-besok jangan pilih lagi. Kembali lagi kan saya kan kepada masyarakatnya kan. Jangan pilih lagi orang-orang kayak gitu. Nah, kembali kepada masalah nonaktif ya. Tentukan dari induk organisasinya itu mencermati, mengamati, kemudian mengambil suatu langkah keputusan. Saya tanpa memojokkan orang-orang tertentu itu, mereka untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya. Tapi yang namanya dinonaktifkan pasti penerima gaji kan dinonaktifkan. Beda loh, dinonaktifkan dengan dipecat berbeda. Kalau dinonaktifkan bisa suatu ketika kembali lagi kepada posisinya setelah masa tenggangnya itu sudah lewat. Tapi kalau dipecat itu sudah tidak terima hak, tunjangan segala macam karena dipecat sudah dikeluarkan. Nah, jadi sudah tidak punya lagi hak-hak daripada apa yang dimiliki selama ini. Namun terlepas daripada apapun semuanya ini ya marilah kita kembali berpikir jernih, kita majukan rakyat Indonesia ini, khususnya para penyelenggara penentu kebijakan, berikan yang terbaik kepada masyarakat. Ini sebagai cermin ya, siapapun itu, kita manusia tidak sempurna.
Saya tidak menohok kepada siapapun. Dan saya juga berharap dengan peristiwa ini jangan ada yang menunggangi orang-orang tertentu. Perhatikan saja orang sering cuap-cuap itu, ya. Di media dia cuap-cuap, ya kita berbicara tentang masalah kesejahteraan rakyat, masalah demonstrasi, larinya masalah ijazah. Ini orang-orang nggak benar ini, ya. Kalau saya menolak aja, saya nggak ada urusannya dengan Jokowi. Apa hubungannya demonstrasi dengan ijazah? Berarti kan ada muatan-muatan tertentu. Apa nggak perlu dicurigai orang-orang kayak gini semua? Ini masyarakat juga jernih juga, jangan mau terprovokasi dengan orang-orang seperti kayak gini. Kalau memang betul-betul mau membangkitkan, ayo berikan edukasi, berikan penjernihan, pencerahan kepada masyarakat, supaya masyarakat tuh bisa betul-betul maju dan berkembang. Itu kira-kira. Jadi marilah kita sama-sama berpikir jernih. Lihatlah yang di bawah sana tuh sangat membutuhkan pertolongan kita. Ya. Kalau kita mempunyai kelebihan, ya berikanlah apa yang kau miliki, yang mungkin kau bisa lakukan. Saya sudah lakukan itu. Saya ngomong apa? Saya sudah lakukan. Ya. Saya kalau mau lihat tuh di pinggir jalan jual aqua tuh, padahal untungnya berapa itu? Ya. Untungnya paling 20.000, 30.000 bersih. Tapi dia berpanas-panas, berkeringat. Saya turun loh. Dan sudah berkali-kali saya lakukan, saya turun, saya lihat. Yang saya kasih cuma 200.000. Tapi bagi dia bermanfaat banget. Bagi saya mungkin nggak ada artinya. Ya. Mungkin seberapa dari kehidupan saya, tapi bagi dia itu kan berharga sekali. Saya pengen tahu yang di belakang saya ini ngelakson saya nggak di lampu merah tuh. Diem semua. Ya, saya berharap juga orang-orang yang punya kelebihan ataupun punya talenta yang berlebih, ya ulurkanlah. Apakah itu ke panti asuhan, ke yayasan, berbagi hati lah. Ya, karena di mata Tuhan tuh nggak ada yang berbeda, sama-sama kok di mata Tuhan tuh. Kita aja kemungkinan kita dapat kelebihan dari kehidupan ini, sementara mereka membutuhkan kehidupan. Dipikirkan nggak sama orang-orang tertentu yang di atas sana? Kalau kasarnya saya bilang, jangan kalian menari-nari di atas penderitaan rakyat. Itu kira-kira, ya. Pak Jenderal, ini kan melihat kemarin Parpol juga sudah menonaktifkan tadi ya, Pak Jenderal, beberapa anggota dewannya gitu yang seperti Partai Golkar, juga ada PAN, ada Demokrat, tapi ada satu yang masih belum mengambil sikap, ya Partai Merah ya, dengan Deddy Sitorus yang mengatakan jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Ya itulah bahasa-bahasa yang tidak layak dan tidak pantas ya. Itu maksudnya kalau jangan samakan, emang di mata Tuhan kau beda, nggak ada bedanya. Kebetulan aja kau dapat nasib yang lebih baik daripada mereka. Jangan pula cederai hati mereka. Ya kalau masalah mendapatkan sanksi itu urusan organisasi, bukan urusan saya. Tapi kalau mata hati kita jernih, mau organisasi mana pun, mau di parpol manapun, kalau memang tidak lain, tidak pantas, ya layak untuk direkrut, untuk disingkirkan. Utamakan orang-orang anggota-anggota yang berpihak kepada rakyat. Jangan berpihak kepada keuntungan pribadi. Justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, cari proyek, cari bisnis, untuk memperkaya diri. Itu yang saya katakan tadi. Makanya saya juga larinya kepada konstituen rakyat yang di bawah sana. Nah, jangan salahkan juga mereka, salahkan dirimu sendiri. Bagi orang-orang yang menerima uang pada saat mau menusuk, mencoblos, udah jelas maling kok coblos juga gara-gara dapat cuma 100-200 ribu. Nah, kau dapat 200 ribu, dia dapat 200 miliar. Jangan bodoh lagi, jangan mau milih orang-orang yang nyawer tuh. Itu pasti orang nggak benar yang nyawer itu. Berarti dia mau mencari keuntungan seketika dia dipilih. Seketika kau disawer, bila penting laporkan ke Bawaslu bahwa kau tuh sudah bermain politik gitu, baru jernih. Anggota legislatif yang hidup tuh juga berpihak kepada rakyat. Tapi kalau dibilang kayak gitu nanti kau ambil juga tuh uangnya. Nah, saya juga minta kepada rakyat, masyarakat, pemilih, jangan mau lagi. Ini ujian. Pilihlah orang yang layak dan pantas dan berpihak pada masyarakat. Itu baru benar. Jangan kau pilih orang-orang yang nyawer kau, atau apalagi tuh serangan fajar menyingsing, kan? Semuanya diserang kau kan? Kau terima aja nunggu fajar menyingsing kan, baru kau coblos dia, atau besok-besok dia maling kan gitu.
Itu kira-kira ya. Nah ini penilaian soal Pak Urban dibilang kan katanya dari Bintaro ke DPR itu macet katanya. Gimana? Dari apa menuju Tunjangan 50 juta itu. 50 juta itu kan kalau misalkan itu kata dia buat dia mungkin setuju gitu. Soal dia kan dari Bintaro ke menuju tempat kerja di DPR itu macet katanya. Apa hubungannya? Ya itu kan dari dia sendiri statementnya Ya katanya. itulah mulut ember ya kayak gitu. Mau apapun yang kau terima jangan ember mulutmu. Bagimu tuh macet-macet, emang orang nggak macet semua. Nah, itu kadang-kadang kayak seperti kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa jaga cangkem gitu loh. Buat cangkem tuh dijaga gitu loh. Jangan ngomong saya ini EDW gitu loh. Kau pada saat kau ngomong gitu, kau sudah menyakiti rakyat. Lo 50 juta loh. Tukang ojek itu mendapatkan 100 ribu aja susah, kau ngomong 50 juta kan kurang ajar juga emang. Nah ini ya pantas aja digeruduk kayak gitu. Orang-orang kayak gitu nggak layak, nggak pantas gitu loh. Makanya kalau jadi orang tuh udah dikenal masyarakat, jangan kau cederai orang. Itu sangat menyakitkan, nggak layak, nggak pantas lah ya. Saya juga diberikan oleh Yang Maha Kuasa talenta saya selama ini jadi polisi, dapat jabatan dan sebagainya. Tapi saya tidak akan memanfaatkan itu kepentingan pribadi saya. Dikala saya diberikan amanah itu, laksanakan amanah itu dengan baik. Mungkin gitu ya. Jadi bagi mereka-mereka yang di atas ini yang dapat kesempatan oleh negara, rubahlah perilaku kita ya. Kalau pengen betul-betul kita negara demokrasi, perhatikanlah rakyat ke bawah. Perhatikanlah masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita. Ini merupakan ujian bagi kita. Merupakan suatu cobaan yang betul-betul menjadi cermin untuk kedepannya. Semoga bangsa dan negara kita lebih baik dan dukung tetap keberadaan daripada Bapak Presiden kita yang dipilih oleh rakyat. Saya berkali-kali katakan, saya nggak pernah berpikir bahwa Pak Prabowo ini pun cari uang, dia banyak uang saudara. Dia udah cukup kenyang, udah tua kok. Kalau saya lihat ketulusannya itu hanya bagaimana dalam kehidupan saya ini bisa saya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya. Kalau saya lihat itu dari dia ya, jangan kita cari-cari celah dia ya. Kalau mau cari uang dia sudah banyak duit. Kalau sudah mapan dia udah mapan, udah kenyang dalam kehidupan ini. Dicederai juga sudah, gitu loh. Kita dukung, kita doakan beliau itu bisa memimpin supaya bangsa Indonesia ini lebih makmur dan sejahtera. Mungkin itu rekan-rekan media ya. Nah ini apa sih?